Pemirsa, kasus penipuan kembali dialami pesohor tanah air. Kali ini menimpa pasangan artis Irwansyah dan Zaskia Sungkar. Keduanya telah ditipu mentah-mentah oleh adik kandung Irwansyah, Hafiz Fatur, yang diduga telah melakukan tindak korupsi di sebuah perusahaan. Tidak hanya itu saja, Hafiz juga dipolisikan kakak kandungnya dalam perkara pemalsuan dokumen aset keluarga. Lantas seperti apa kronologis penipuan tersebut yang membuat Irwansyah dan Zaskia Sungkar mengalami kerugian yang ditaksir mencapai 5 miliar rupiah? Di hadapan awak media, Muhammad Zakir Rashid yang secara resmi telah mundur dari kuasa hukum Hafiz Fatur mengungkapkan kejadian penipuan yang dialami Irwansyah dan Zaskia Sungkar. Ya, jadi Hafiz Fatur Rahman memang betul kita sudah dapatkan informasi kemarin ya bahwa dia sudah dinyatakan sebagai tersangka yang masuk dalam daftar pencarian orang. Dan saya juga sebagai mantan kuasa hukum Hafiz, saya sudah berkoordinasi dengan jaksanya juga yang menangani perkara itu dan mereka membenarkan itu. Memang perkara ini sudah cukup lama ya, dari tahun 2018 yang lalu. Dan kami atau saya ditunjuk sebagai kuasa hukum Hafiz itu pada tahun 2019. Jadi proses pemeriksaan perkara itu kita dampingi dengan baik di Kejaksaan Cibinong ya. Cuman memang Hafiz tidak kooperatif ya, tidak mau ikut bekerja sama dalam proses pemeriksaan perkara itu sehingga pada saat itu penyidik menyampaikan kepada kami bahwa ini harus ada titik terang dari setiap permasalahan yang dihadapi Hafiz ini karena memang korbannya juga ada beberapa bank ya dan itu sudah diklarifikasi semua dan kita melihat kerugian negara juga cukup lumayan di situ. Nah, itulah yang kemudian penyidik dari Kejaksaan Cibinong melakukan proses hukum dan pada akhirnya menetapkan Hafiz sebagai tersangka. Tapi pada saat itu saya sudah tidak mendampingi lagi. Karena memang saya memberikan dia pilihan, kalau tidak kooperatif, maka saya tidak akan mendampingi sampai tuntas. Tapi karena dia memang tidak kooperatif, ya saya mundur. Dan setelah saya mundur ternyata Hafiz ini membuat banyak masalah. Salah satunya masalah dengan Irwansyah. Nah, akhirnya karena seperti itu ya Irwan ke bawah-bawah jadinya. Dia Irwan dan Zaskia juga diperiksa oleh Kejaksaan Cibinong pada saat itu. Hampir 3 tahun berlalu sejak Irwansyah melaporkan adik kandungnya itu ke Polres Jakarta Selatan atas kasus tersebut pada 9 November 2021 lalu, keluarga tidak lagi mengetahui keberadaan Hafiz Fatur. Upaya pencarian tetap dilakukan keluarga dengan meminta bantuan pihak berwajib. Irwansyah sendiri sudah putus komunikasi dengan Hafiz sejak Lebaran 2019 lalu hingga saat ini. Sementara aksi penipuan tersebut sudah dilakukan Hafiz sejak 2018 lalu. Sementara itu, pihak Kejari Bogor juga sudah mengeluarkan daftar pencarian orang atau DPO atas diri Hafiz Fatur. Jadi kami dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor beberapa hari yang lalu telah mempublish di Instagram kami Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor saudara H sebagai daftar pencarian orang. Hal ini kami lakukan sebagai upaya masif untuk agar masyarakat juga mengetahui bahwa yang bersangkutan tersangka H itu merupakan pelaku tindak pidana korupsi dalam penyalahgunaan kredit Beriguna BRI KCP Tegar Beriman. Selama ini kita hanya tayang dan hanya pajang di depan kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor, kemudian di Polres. Atas inisiatif dan masukan dari teman-teman penyidik, akhirnya kita menyampaikan, mempublish bahwa saudara H ini kita sebar di Instagram kita sebagai DPO Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor. Diungkapkan kuasa hukum Irwansyah, kasus korupsi dan penipuan itu bermula saat kliennya mendapat surat dari pihak bank yang menagih hutang. Dalam surat yang dilayangkan pihak bank tersebut, peminjam atas nama Irwansyah tidak membayar angsuran dari peminjaman sejumlah uang kepada pihak bank tersebut. Irwansyah ditagih kredit oleh pihak bank sebesar 2 miliar. Tagihan pihak bank tersebut sontak membuat pencipta lagu My Heart itu kaget bukan kepalang. Setelah dilakukan pengecekan oleh kuasa hukum Irwansyah ke bank terkait berkas pengajuan peminjaman uang tersebut, didapati sejumlah surat yang diduga telah dipalsukan oleh Hafiz Fatur.
kayak waktunya berdekatan. Masalah mobil itu kan aku bener-bener udah kesel banget kan gitu. Terus tiba-tiba dapat surat bahwasannya rumahnya mau dilelang. Loh, kok bisa dilelang? Apa urusannya sama kita? Ternyata di situ dibikinnya Irwan sebagai penjaminnya. Irwan sudah lost kontak dengan adiknya ya. Irwan dan Zaskia kecewa sebenarnya dengan Hafiz ini karena ada satu unit rumah yang dibeli oleh Zaskia dan Irwan itu ternyata Hafiz memakai sertifikatnya menggunakan sebagai agunan di bank. Nah, tidak terima. Itulah Irwan yang buat Irwan dan Zaskia tidak terima karena salah satu rumahnya itu dipasangkan pelang sita gitu kan oleh pihak kejaksaan. Sementara dia tidak melakukan itu. Oleh sebab itu, melalui kesempatan ini kami sampaikan jikalau nanti dari pihak keluarga ada informasi-informasi terbaru terhadap yang bersangkutan, kita mohon untuk disampaikan kepada kami, tim penyidik Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor, kemudian juga kepada masyarakat pada umumnya yang mengetahui keberadaan yang bersangkutan. Sebagaimana kita telah share di Instagram kami nanti untuk segera menginformasikan ke kami Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor sehingga kami bisa melakukan upaya paksa atau jemput paksa terhadap yang bersangkutan nanti. Aku berdoa mudah-mudahan Kia sama Irwan baik-baik aja. Mereka udah dikasih gantinya sama Allah. Mudah-mudahan permasalahannya cepat selesai. Udah gitu aja lah. Maksudnya aku juga nggak mau ngejudge siapanya lah. Selain ditagih uang sebesar 2 miliar rupiah oleh pihak bank, pihak Irwansyah dan Zaskia Sungkar juga harus rela menelan kerugian kehilangan 4 unit rumah yang terletak di beberapa lokasi dan 1 unit mobil yang jika ditaksir mencapai 5 miliar. Lantas, akankah upaya hukum yang kini tengah ditempuh Irwansyah dan Zaskia akan berhasil? Di bulan November kemarin, saya selaku kuasa hukum dari Irwan dan Zaskia membuat laporan di Polres Jakarta Selatan berkaitan dengan pemalsuan surat. Ya, sebenarnya tidak tega, cuman kan karena perbuatan yang menimbulkan kerugian bagi dia ya, secara pribadi ya, mau bagaimana? Jujur berat banget. Ya mungkin buat kita itu bukan uang yang sedikit gitu kan. Aku nggak ngerti, makanya ini harus bener-bener diusut banget sampai notarisnya apa semuanya ya. Banknya terutama. Kok bisa gitu, dan sampai tanda tangan aku tuh di situ palsu. Aku kayak, ini tanda tangan gue sejak kapan kayak gini? Dan kita tanya kan pernah nggak ketemu sama Irwan waktu itu sama pengacaranya kan, ketemu sama orang bank? Ya nggak pernah. Ya hukum di dunia biarin tetap berjalan. Setelah itu mau tobat mau apa ya alhamdulillah. Cuman mungkin Hafiz nonton ini ya gitu. Aku cuma berharap Hafiz bisa tanggung jawab. Jangan nggak gentle kayak gini, ya udahlah tanggung jawab aja gitu. Kalau yang masalah kita, insya Allah kita ikhlas, kita nggak akan nuntut balik masalah harta kita mau balik lagi gitu. Ya udah gitu, udah ikhlas. Karena ini ngerugiin orang banyak gitu kan. Ya udahlah gitu, maksudnya serahin diri aja. Aku udah sampein ke kejaksaan untuk supaya minta bantuan sama instansi lain mungkin ya yang lebih punya link yang gitu kan, yang bisa nyari sampai kemana gitu. Sementara itu, di tengah upaya pengobatan melawan kanker payudara, pedangdut Aida Zaskia mengaku jadi korban aksi kekerasan temannya sendiri. Sambil membawa bukti sejumlah foto, Aida melaporkan teman dekatnya perempuan berinisial P yang diduga melakukan tindak penganiayaan ke Polres Metro Jakarta Pusat. Aku ini sama semua, mungkin teman-teman yang punya kontak aku bisa tahu ya, kalau aku tuh selalu bilang sayang terhadap siapapun itu, gitu loh. Mungkin dari teman-teman yang punya kontak aku selalu aku bilang sayang dengan semua tanpa terkecuali. Dan Firza itu mungkin entah itu mungkin kegeeran, entah mungkin atau apa, saya juga nggak paham gitu loh. Dia nggak sadar bahwa saya mengatakan sayang itu bukan hanya sekedar pada Firza tapi terhadap semua orang. Fitri mungkin rujuk lagi, balik lagi, terus baca chat-chatan aku terhadap Firza gitu loh, terhadap dia. Terus tiba-tiba ada WA, Bun terima kasih sudah jadi pengkhianat, semoga Bunda mendapatkan karma dari apa yang sudah Bunda lakukan. Nah akhirnya si Fitri itu tahu si Putri yang menganiaya aku itu dekat lagi sama aku. Dia bilang gini, tolong dong kasih tahu si Bunda kalau misalkan
jangan rebut suami orang. Kan masih banyak suami orang yang bisa direbut. Kenapa mesti teman sendiri? Aku bilang, aduh kalau aku mau merebut suami orang dari dulu aja, bukan tipe aku seperti itu, aku bilang gitu kan. Bukan orang tipe aku kayak gitu, aku bilang gitu. Lagi juga ngapain Firza? Aksi kekerasan yang menimpa Aida diduga pemicunya lantaran Aida dituding sebagai perusak rumah tangga orang. Tidak terima dengan tudingan pelakor, Aida dan teman dekatnya berinisial P terlibat percekcokan hingga terjadi aksi kekerasan. Terus dia bilang, lu visum sana. Aku bilang, aku nggak terima ya karena ini bukan kejadian pertama. Kejadian sebelumnya malah pernah dipukul sampai jedak. Dan dia setelah dia merasa bersalah, dia kompres aku dengan air dingin supaya menghilangkan jejak dan tidak visum ke kantor polisi gitu. Jadi bukan kejadian pertama ini gitu loh. Cuma kan kesabaran orang kan ada batasnya gitu loh. Walaupun dia teman baik, aku melihat bahwa kenapa aku tidak lapor polisi sebelumnya gitu loh. Bisa dibilang aku bodoh gitu loh. Ada penganiayaan tapi tidak laporan ke polisi. Karena aku melihat jasa orang gitu loh. Saat aku sakit, dia yang ada untuk nemenin aku gitu loh. Cuman permasalahannya kan ambang batas kesabaran orang kan ada gitu loh. Kalau terus-terusan ya bisa mati di tangan dia gitu loh. Ya nggak mungkin aku terus-terusan istilahnya harus pasrah dipukulin, jadi samsak dia gitu loh. Harus diem sabar nggak mungkin gitu loh. Jadi akhirnya terus apalagi dia menantang, visum lu sana katanya, gue nggak ada takut-takutnya katanya. Undang semua wartawan sama lu katanya, gue nggak ada takut-takutnya, nggak takut reputasi gue rusak apa segala rupa. Oh ya sudah, itu permintaan dia ya. Akibat kejadian yang dialaminya, Aida mengaku mengalami luka di beberapa bagian tubuhnya. Laporan penganiayaan Aida diterima penyidik Polres Metro Jakarta Pusat. Jika terbukti benar terlapor menganiaya Aida, P terancam 2 tahun penjara. Sama Fitri sama Firza nggak ada. Jadi dia menyalahkan aku bahwa aku adalah perusak rumah tangga Fitri dan Firza gitu. Yang nggak habis pikirnya kenapa dia mesti ikut campur permasalahan Fitri dan Firza gitu loh. Ini siapanya? Atau hanya teman? Hanya teman. Bahkan aku bertujuan bawa Firza dan Fitrinya ke aku, ke depan mata aku, biar aku selesaikan sendiri tanpa harus ada ikut campur siapapun juga. Atau gitu dia loh. disuruh sama Firza? Wah, kalau soal itu aku nggak tahu deh. Kalau sekarang masa sih harus trauma lagi memilih teman gitu loh. Padahal buat aku Putri itu adalah teman terbaik buat aku tadinya gitu loh. Tapi ternyata ya itulah manusia ya, bisa berubah kapan saja. Sudah, komunikasinya adalah dia menyuruh aku untuk mengundang semua wartawan. Dia bilang, lu panggil aja wartawan sana, gue nggak takut katanya, reputasi gue rusak. Dan lu lakuin visum katanya, gue juga akan melakukan visum, dia bilang gitu. Pengacara, manusia yang tahu hukum tapi tidak bisa menerapkan hukum di dalam dirinya. Yang saya. Sementara itu, di lain peristiwa, kejadian kecelakaan lalu lintas dialami Chef Juna. Rombongan motor gede Chef Juna mengalami kecelakaan tunggal di Kabupaten Situbondo, Jawa Timur. Akibat kejadian tersebut, Chef Juna sempat mengalami perawatan tim medis di rumah sakit di Situbondo. Namun dari hasil pemeriksaan tim medis hanya mengalami luka ringan, Chef Juna terus melanjutkan perjalanan ke Bali. Namun satu anggota mengalami luka di bagian tangan kanan. Rombongan Chef Juna baik-baik aja. Korban cuma mengalami luka ringan. Ya, cuma hanya di pipi aja. Itu pun dia melanjutkan perjalanan kalau dia nggak berkenan untuk ditangani sama dari pihak kepolisian. TKP-nya kan? Informasi di Bandengan, tadi petugas ke sana cek ke sana, ternyata kendaraan juga sudah nggak ada, sudah dibawa sama krunya dia, dinaikkan towing di sana. Petugas kita dan dari Force Pasifik sudah ke sana dari. Bukan. Kalau informasi dari petugas yang ke sana itu ternyata bukan dari saya. Seperti inilah kondisi Chef Juna saat berada di ruang instalasi gawat darurat atau IGD di Rumah Sakit Abdurrahim Situbondo. Setelah menjalani perawatan medis sekitar 2 jam di rumah sakit setempat, rombongan moge Chef Juna tetap meneruskan perjalanannya.
Polisi lalu lintas Polres Situbondo menyebut pihak rombongan motor gede ini menolak untuk ditangani oleh kepolisian setempat. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam insiden ini.